Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa Nende. Apa itu Nende? Simak penjelasannya dengan baik. Nende memiliki beberapa fungsi. 1. Digunakan sebagai pembuka topik percakapan selanjutnya yang berhubungan. Ingat, digunakan sebagai pembuka topik percakapan selanjutnya yang berhubungan. Kemudian yang kedua, bisa juga digunakan ketika menjelaskan isi kalimat yang ada di depan secara detail, menunjukkan kalimat depan sebagai latar belakang kalimat belakang. Ini antara lain fungsi dari kata nende. Yang pertama, digunakan sebagai pembuka topik. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada artinya, tapi seperti tanda koma ya, bentuk jeda, itu nende yang pertama. Dan yang kedua, bisa juga digunakan ketika menjelaskan isi kalimat yang ada di depan secara detail. Yang kedua ini, Anda ingin menjelaskan beberapa kalimat yang sepertinya itu detail, itu bisa menggunakan tata bahasa ini. Oke, selanjutnya ini contoh kalimat daripada nande. Saya bacakan. 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. 밖에 di luar, biga hujan, mani itu bisa diartikan deras atau sangat boleh. Onende turunnya, jadi biga onende atau biga oda itu artinya turun hujan. Di luar hujan, ya dari sini. Biga pakai biga manyonende itu bisa diartikan di luar hujan. Changmunal tadese, changmun itu artinya jendela, tadese tutuplah jendelanya. Nah, ini antara lain daripada fungsi nende. Ini lebih ke fungsi yang kedua ya, tadi ya, menjelaskan secara detail kalimat yang di belakangnya. Kenapa? Karena pakai biga manyonende, di luar itu hujan deras. Jadi changmunal tadese, jadi tutuplah pintunya. Nah, contoh yang kedua, Monika 씨 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? Monika 씨, Mbak Monika, 날씨도 cuacanya 좋은데 bagus. Mbak Monika, cuacanya bagus. Nah, ini ada penanda koma ya. 우리 오늘 놀러 갈까요? 우리 itu artinya bisa diartikan bersama atau kita ya, lebih ke kita. Onel hari ini, nol asal katanya nol udah bermain. Ro untuk yang pernah kita pelajari tata bahasanya. Yang belum pernah mempelajari silahkan scroll ke bawah untuk video-video saya. Galkayo, maukah pergi? Jadi bisa diartikan kalimat ini adalah hari ini maukah pergi untuk bermain bersama, dalam kurung kita. Ya, ini nende di sini kita lihat itu penanda koma. Ada bentuk jedanya. Cara bacanya tadi ya. Monika 씨. Saya ambil dari Monika 씨. Monika 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? Monika, hari ini cuacanya bagus. Maukah kamu bermain bersama dengan saya, dalam kurung hari ini, gitu ya, seperti itu. Nah, itu antara lain fungsi nende. Nah, kita lanjutkan ke rumusnya. Rumusnya cukup gampang, guys. Jadi di sini bisa diletakkan pada 3 kriteria. Pertama, kriteria untuk kata kerja juga bisa. Rumusnya ada di sini, yaitu nende langsung vokal atau konsonannya. Vokal konsonan itu langsung nende. Untuk kata sifat ada tata caranya. Yang untuk vokal itu tembakannya niende. Untuk konsonan tembakannya adalah ende. Begitupun untuk kata benda itu langsung saja inde. Nah, aturannya ada guys di sini. Yang pertama, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran realnya hilang. Ini sudah pasti ya guys, karena tata bahasa yang berawalan huruf B, nien, s atau fonus ya, biap, nien, siat. Biasanya tata bahasanya yang diawali dengan biap, nien, siat, real itu hilang. Realnya itu hilang, itu rumus yang paling dasar. Nah, ini kan niende ya, dari niende maka
ada realnya ikut hilang. Yang kedua, kata sifat yang akhirannya biab sebagian besar harus dirubah dulu menjadi u. Apa yang dirubah? Biabnya ya. Setelah ada dihilangkan akhiran biabnya berubah menjadi huruf u. Dan yang ketiga, bisa digabungkan dengan penanda lampau yaitu at, ot, atau het. Itu menjadi anande, onande dengan henande. Nah, ini yang biasa digunakan dalam bentuk lampau ya guys ya. Nah, kita sudah sampai ke contohnya dari kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contoh-contohnya sudah saya bikinkan satu-satu. Simak dengan baik apa itu fungsi nande yang sebenarnya. Oke, contoh yang pertama. 제가 음식을 만들었는데 그거 안 싸요. 제가 artinya saya, 음식을 artinya makanan, mandel asal katanya mandel artinya membuat, ada ot di sini ya, penanda lampau bisa diartikan sudah. Nah, nanda di sini diartikannya koma. Ya, nanda di sini artinya koma atau tidak ada artinya sebenarnya. Penanda bentuk jeda. Jadi jika 음식을 만들었는데, Anda bisa mengambil nafas atau berhenti sejenak kemudian langsung tambahkan keguaan sayo setelah itu. Jadi penghentian sejenak. Kalau di Indonesia itu bentuk jeda ya, atau tanda jeda. Jika saya 음식 makanan 만들었는데, saya sudah membuat makanan. keguaan sayo, kegu artinya itu, an artinya tidak, sayo artinya membeli. Saya tidak mau beli itu. Jadi di sini ada nende, fungsinya adalah bentuk jeda atau bentuk koma. Itu yang pertama untuk kata kerja. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 집이 너무 먼데 버스를 타고 가세요. 집이 artinya rumah, 너무 sangat, monde asal katanya itu mall. Ingat ya, dannya dihilangkan, akhirannya adalah real, bahwa kalau real akhiran real itu dihilangkan. Nah, dia dihilangkan maka akan tersisa kata mo. Nah, mo itu termasuk vokal, maka tempelkannya adalah ni yende, bukan ende tapi ni yende. Nianya taruh di sini maka akan terbentuk monde. Cibi nemu monde. Cibi rumahnya, nomu artinya sangat, kemudian monde jauh. Rumahnya sangat jauh. Boserel taku kasih, boserel bis tak naik ya, naik bis. Gasnya pergilah dengan naik bis. Jadi ada ende di sini itu sebagai penjelas ya, atau tadi menjelaskan latar belakang kalimat setelahnya. Apa yang diterangkan di sini? Yang diterangkan itu bahwa rumahnya itu sangat jauh. Jadi untuk menjelaskan kalimat ini ada nende bentuk jeda, kemudian dijelaskan secara rinci. Apa yang dijelaskan secara rinci? Dia menyuruh orang tersebut untuk pergi menggunakan bis. Karena apa? Karena pastinya rumahnya sangat jauh. Nah, itu untuk contoh kata sifat. Selanjutnya contoh yang ketiga. 그 사람이 박시존인데 선생님이에요. 그 사람이 박시존인데 선생님이에요. 그 사람이 artinya orang itu, 박시존 itu nama orang ya, atau kata benda 박시존. Nah, inde di sini apa? Sama seperti sebelumnya untuk menjelaskan kalimat setelahnya. 선생님이에요 adalah seorang guru. Nah, kalau kata benda itu gampang, langsung tempelkannya inde saja. Kesarami orang itu 박시존인데 artinya 박시존, 선생님이에요 dia adalah seorang guru. Nah, itu untuk kata benda. Jadi lebih simpulan kata benda. Oke guys, yang mau saya jelaskan dalam tata bahasa ini sebenarnya adalah nende itu tidak memiliki arti secara khusus. Artinya nende ini adalah bentuk daripada tanda koma kalau dalam bahasa Indonesia, bentuk jeda, tidak memiliki arti secara khusus. Namun tata bahasa ini yang sering digunakan dalam percakapan atau
ketika Anda ingin menjelaskan sesuatu secara terperinci itu menggunakan tata bahasa ini. Oke guys, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.